Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ikhwah semua? Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan coba ambil pelajaran dari saudara saya juga, yang mana beliau ini ketika mudik itu tawakalnya tinggi dan uang dompetnya tidak ada. Mumpung kita di hari mudik, coba kita sebelum kita mulai perkenalkan dulu. Jadi aslinya ini orang mana nih? Aslinya ya Sulawesi Utara, Sulawesi Utara kan. Sekarang tinggalnya di Kalimantan. ya, nama beliau ini Muhammad Muslim Mukodompit. Kalau ada keluarga Mukodompit, ini beliau salah satunya tersasar di Kalimantan Timur. Oke. Jadi perjalanan pulang kampung itu seperti apa? Dari Bontang ya? Dari Bontang. Sudah berapa tahun udah pulang? Alhamdulillah itu baru sekitar 3 tahunan. 3 tahun belum pulang. Oke, ketika itu mau pulang kangen orang tua. Ya alhamdulillah dengan telepon berkali-kali itu untuk disuruh mudik itu sebenarnya sebelum pada waktu mudik itu sudah disuruh. Nah, saking kangen ke orang tua dan bahkan orang tua mengharapkan sekali bahwa adanya pulang. Dari sini perjalanannya seperti apa? Ya, Waktu bekal berapa bekalnya? alhamdulillah kalau bekal dari Bontang itu ke kampung ya itu masih layak lah kalau pulang. Tapi kalau baliknya dari kampung itu Ke sini dari kampung itu ke sini itu sebenarnya sudah menipis itu perbekalannya itu. coba dari sini naik apa? Kalau dari sininya ya naiknya Dari Bontang travel, naik travel aja menuju Balikpapan pelabuhan Semayang. Itu masih mending lah. Berapa jam perjalanan? Dan itu sekitar 6 jaman perjalanan. 6 jam. Kemudian naik kapal. Ya naik kapal itu pun harus dimintakan vaksin ketiga. Makanya vaksin ketiga itu karena saya baru vaksin pertama, akhirnya dikasih jalan oleh orang-orang yang ada di daerah pelabuhan situ. Katanya lewat ini aja kalau mau lebih mudah. Makanya saya serahkan ke itu dengan punya persyaratan KTP sama vaksin pertamanya. Calok ya. Ya hitungannya lewat calok juga. Kalau tidak lewat calok mungkin tidak sampai di kampung. Kemudian turun dari mana? Kapal? Dari kapal sudah sampai kampung. Nah, dari kampung alhamdulillah. Kapal waktu itu turunnya di mana? Kapal turunnya itu di Bitung. Turun di Bitung. Ya. Waktu itu ada bawa HP. Ya itu ya yang jadi kendala di perjalanan itu ya karena nggak punya alat komunikasi itu. Makanya serba sulit sebenarnya pas saya balikan dari mudik tadi itu. Terus kan nyampe di Bitung. Ya, Bitung langsung ke Bitung itu ya langsung ke kampung. Berapa jam perjalanan dari? Kalau dari Bitungnya Enggak, dari Balikpapan ke Bitung berapa hari? Kalau perjalanan sampai kampung itu sekitar 3 hari 2 hari 3 malam 2 hari 3 malam atau 3 hari 2 malam sebaliknya.
pas nyampe dari Bitung ke rumah, Di rumahnya itu nyampe di rumah orang tahu. tidak ada juga karena saya menggunakan kendaraan roda 2 sampai kampung itu. Ke motor Ya, dari Bitung. dari Bitung. Jadi sebenarnya perjalanan itu perjalanan model nekat. Kenapa bisa naik motor? Karena mau ndak mau, karena di sana kan ada anak itu Iya. punya kendaraan, Mm-mm. tapi Motor. punya motor aja. Mm-mm. Makanya saya gunakan itu biar pulang kampung sekalian, dengan perjalanan santai mungkin gitu ya. Tapi karena adanya motor di sana tidak mau ditinggal, maunya anak itu ya bawa aja motornya, jangan istilahnya dilewati. Sebenarnya kan saya berpikiran kalaupun memang motor itu tidak bisa saya bawa, itu mungkin saya naik kendaraan roda 4 juga ya, seperti travel atau sampai taksinya. sampai di rumah gimana reaksi orang tua? Reaksi orang tua gembiranya minta ampun. Itu jam 2 malam sampai Jam 2 malam. ya. Dan pintu udah dikunci. Dikunci, tapi kan ketok pintu itu yang buka pertama itu ya orang tua laki-laki itu. Dikira pencuri ya, Pak? Karena di situ sempat kejadian juga bahwa ada bentrok masalah kampung gitu, masalahnya seperti adalah kejadian yang sebenarnya itu urusannya mereka gitu, tapi namanya di depan rumah kan ya seperti urusan kita juga, kita jaga-jaga kan. Makanya di situ orang tua khawatir gitu, apalagi sebelum saya muncul itu sehari itu ada yang mencurigakan bahwa memang di situ kita dicari yang anak-anak mudanya. Makanya di situ khawatir orang tua itu, kok ada yang gedor-gedor pintu, ada yang ketok-ketok pintu itu jam 2 malam, siapa gitu. Pas dibuka kata Ternyata saya, orang tua laki itu sempat ngintip dari kaca itu bagaimana siapa gitu. Tapi dia beranikan diri, sebenarnya ragu mau dibukakan pintu nanti yang sering terjadi gitu, yang sadis-sadis lah. Akhirnya dia buka pintu karena dia sudah ngintip dari jendela. Oh, ini ternyata anak saya. Alhamdulillah dibuka pintu, saya salam. Orang tua yang perempuan itu dari kamar itu tiba-tiba dia kaget, seperti mimpi katanya. Kok ada jam 2 malam anakku muncul gitu. Sangat terharu sebenarnya orang tua itu, sampai dia tidak percaya, dia tidak ngomong, dilihatin aja ini kenyataan atau gimana gitu. Tapi ya itulah kenyataan memang ya. Kalau memang belum percaya lagi, pukul-pukul lah mukanya gitu. Akhirnya dia iya ya, langsung dipeluknya karena saking terharunya dia. Apa yang diharap itu sudah sampai gitu. Dengan bagaimana perjuangan itu sebenarnya. Kalau mau dibilang uang yang saya pakai mudik itu mudah saya dapat gitu kan, itu mungkin dari sebelumnya itu sudah berangkat memang, tapi karena uangnya yang harus ditungguin, akhirnya ya yang bisa jangkau waktunya itu ya pas mudiknya itu, pas kesananya ya. Jadi berapa hari di rumah? Alhamdulillah masuk tembus 2 bulan di rumah. Belum kerja gitu. Di mana? Di sini. Kalau di sininya ya di Bontang. Ya sudah di CPO itu.
Tapi libur 2 bulan bisa. Ya, iya bisa. Kan dia bukan perusahaan Sudah nikah juga gitu. sudah. Ya, cuma karena kendala dari ekonomi itu, makanya dari keuangannya itu untuk Jadi pulang sendiri ya, pulang sendiri. sama keluarga. Nah pas setelah 2 bulan ya balik. Iya, setelah 2 bulan itu baliknya itu termasuk menghitung uangnya itu sampai di Itu tempat. tersisa berapa di pas mau balik? Itu yang tinggal itu sudah posisi di Balikpapan itu. Dari Sisanya sananya, dari sana. kalau dari sananya itu 1 juta. Dari apa? Dari Pulau Mondo ya. Nah, dari Bolongondo itu di kampung 1 juta Sekitar 300 300 mudik dari dari Bolongondo Sulawesi sampai Utara sini. ke Kalimantan Timur, Bontang. Nah, setelah waktunya balik lagi ke Bontang, nah di situ saya menggunakan kendaraan roda 2 lagi karena kendaraan itu mau dipakai lagi anak untuk sekolah. Maka saya Anak sekolahnya di mana? anak sekolah saya itu ya di Bitung tadi Di itu. Bitung kan. Makanya saya harus bawa lagi motornya. Oke, dari berapa jam tuh perjalanan? Perjalanannya itu ya kalau santai itu saya sampai berapa jam itu, dari jam 8 ke jam 2 malam. Jam 8 sampai jam 2 malam. Jam 8 kalau pagi. Kalau aslinya itu Jam sebenarnya 8 pagi. ya jam 8 pagi Sampai itu enggak dari iya jam 8 pagi dari Bitung. Dari rumah ke Bitung naik motor. Iya sama aja. Berapa jam? Itu 8. Berangkat jam berapa sih berangkat? Berangkatnya jam 10 pagi. Sampai Bitung jam. Nyampe-nya itu jam sudah jam maghrib kayaknya. Jam 5 gitu ya. Iya. 10 sampai jam 5 sudah di Bitung ya. Iya. Dari Bitung naik. Nah, kalau dari Bitungnya karena kebetulan di situ tertunda, tidak ada jadwal kapal, akhirnya saya putuskan lagi untuk balik lagi ke kampung. Balik lagi? Ya, Karena tidak ada kapal ya. tidak ada kapal. Jadi balik lagi ke kampung itu, sampai di kampung orang tua kaget lagi gitu, kok balik lagi. Belum puas gitu, belum sah gitu jalannya, masih ada lagi muncul. Akhirnya pas hari keduanya itu saya diantar oleh saudara ke kota Mobagu, atau kotanya daerah kampung saya itu. Di situ tujuannya nunggu bis. Nunggu bis dari Kota Mobagu. Nah, dari Sudah beli tiket kapal belum? Belum. Tanpa beli tiket dulu, karena tujuannya itu karena di Bitung tidak ada jadwal kapal sampai akhir bulan, maka saya putuskan untuk ke Palu. Palu. Jadi perjalanan dari kota Mobagu itu ke Palu itu menggunakan kendaraan Raja Trans. Berapa ini? Harvest. Itu saya biayanya perjalanan itu 250. Berarti uangnya tinggal 1 juta. Ya. Nah,
Setelah itu saya perjalanan sampai dari jam 10 pagi dari Kota Mobagu sampai Palu itu jam 12 siang. Jadi Dari jam 10 pagi. ya sampai jam 12 siang besoknya. Oh, seharian ya. Ya, seharian lebih. Iya. Ya. Ya, selalu lebih 3 jam lah. Jadi sampai 2 jam. sana itu bingung mau kemana saya gitu. Apakah ke pelabuhan penumpang atau ke pelabuhan feri. Jadi orang di sana pas ditanya, katanya juga dari pelabuhan penumpang itu susah juga karena tidak ada jadwal juga pas itu. Pas waktu itu yang ada jadwalnya itu di pelabuhan feri. Nah itu tujuannya ke Balikpapan Karyango. Maka saya ngambil keputusan ya sudah itu aja untuk alat transportasinya yang dinaik. Naik ferry berarti. Feri. Sampai di Palu itu bagaimana ininya ceritanya? Itu perjalanannya alhamdulillah dengan izin Allah semua bisa sampai di tempat tujuan. Jadi saya nginap di Sampai Palu kan turunnya di mana? turunnya di Bandara, simpang apa itu? bukan terminal. Bukan. Itu pelabuhan Oh, turunnya di pelabuhan. pelabuhan juga, cuma pelabuhan untuk barang atau kapal feri. Ternyata tidak ada kapal itu. Nah, kalau di situ ada jadwalnya ke Balikpapan. Langsung hari itu juga tuh. Besoknya. Jadi dua hari. 2 hari baru. Nah, bingungnya saya itu pas saya ada di masjidnya itu mau keluarnya itu lumayan jauh, ada mungkin 2 kiloan. Jadi aduh, mau makan bingung, mau kemana juga. Di sini pelabuhannya ya kalau bilang makanan nasi nggak ada, karena penjualnya itu nggak ada yang kayak kita di tempat-tempat yang ramai. Di mana-mana mungkin ada ya yang jualan. Jadi depan masjidnya itu tempat saya nginap itu tidak ada sama sekali. Nah, jadi salah satu caranya itu kalau memang mau makan di warung itu harus keluar ke jalan besar itu dari pelabuhan, dari dekat pelabuhan itu 2 kilo ya. ya, sekitar 2 kiloan dari. Setelah itu habis ba'da zuhur itu Belum makan itu, belum makan siang. ya, karena saking laparnya adanya warung jualan mie instan ya. Oh, ada warung tapi ada, tapi jualannya bukan jualan nasi. mie. Jadi karena saking laparnya sudah, tanpa ada yang dikenal di situ, hanya saya memutuskan ke warung itu aja biar makan mie aja. Hanya di situ makan mie, malah ditambahin nasi lagi. Apa ini saya minta nyami kok ada keluar nasi segala. Alhamdulillah besoknya setelah itu maghribnya itu disuruh datang lagi ke rumah aja, nanti makan malamnya habis ada maghrib. Saya dengan banyak nggak enaknya, akhirnya saya putuskan juga ya sudahlah, kalau memang permintaannya itu masa ditolak rezekinya. Akhirnya oke lah, kalau habis maghrib ke rumah aja makan sama-sama. Itu bahasanya dari orang yang Jadi makannya sama itu, sama beliau. iya Kalau sama kalau tinggal
tinggalnya ya tetap di masjid. Ketika makan aja pagi Iya, siang makan. malam. Karena dengan saya juga perasaan juga nggak enakan dengan orang, akhirnya saya cukup yang saya tahu bagaimana kalau saya dalam perjalanan itu yang saya cari pertama itu abang masjid. Insya Allah ya. Jadi ada orang baik ketemu orang baik ya jalannya. Alhamdulillah dengan niatnya saya tidak ada kejelekan yang di hati, akhirnya disuruh ke rumah. Nah dari situ pas kapalnya jam bis 2 hari setelahnya kan sudah ada kapal ya. Nah setelah ada kapal itu di situ banyak pertanyaan tiket tadi itu, karena saya pulang mudik itu tidak ada vaksin ketiga. Jadi sebenarnya agak sulit juga kalau kita tidak belum booster ya. Belum booster. Jadi tidak sambil komunikasi sama orang di daerah situ memang sulit, karena kalau kita langsung ke pelabuhannya itu mendaftarkan diri untuk beli tiket. Nah beli tiket itu enggak semudah itu. Harus booster tadi itu atau vaksin ketiga. Nah, akhirnya saya putuskan ya sudah, bagaimana caranya itu saya harus berangkat gitu. Karena saya sudah perjalanan jauh dari kampung itu pun saya sudah upayakan biar sampai di situ. Ternyata ada katanya yang lebih mudah kalaupun memang niat untuk berangkat dan tidak punya vaksin booster, itu bisa diuruskan. Jadi lewat saya katakan di sana itu lewat calo lah. Jadi dia mengaku bahwa dia bisa nguruskan gitu. Tanpa vaksin pun bisa gitu. Oh ya sudah, kalau memang bisa seperti itu yang saya harapkan, bagaimana saya punya tiket berangkat ya. Akhirnya dia uruskan pas waktunya itu jam 12 malam baru dia keluarkan tiket saya. Dengan seharga itu tiket yang tadi 185 jadinya 350. Tapi alhamdulillah di kortingnya 50, karena dia juga mungkin orang baik apa gimana. Akhirnya dia bilang nggak apa-apa, karena bapak yang di korting aja 50. Jadi jadinya itu 300. Alhamdulillah ada, walaupun yang tadi saya berpikiran takut kemahalan, akhirnya malah dikurangin lagi yang tadi dipatok harganya itu. Di kapalnya berdiri nggak? Kalau di kapalnya alhamdulillah agak luas. Nah, penumpangnya nggak kapal barang banyak. Ya, kapal barang plus penumpang juga, tapi untuk muatan yang sebenarnya itu ya barang. Berapa jam tuh dari itu perjalanan karena kapalnya agak lambat itu selisih 2 jam daripada yang aslinya. Nah, kalau memang cepat itu selisih 2 jam dengan kapal perjalanan saya. Berapa jam berarti? Entah saya saya juga tidak menghitung berapa jam sampai dari sana. Jam berapa berangkat? Berangkatnya itu jam 12 malam. Sampainya itu di pelabuhan besoknya sekitar jam 12 malam. Jam 8 jam 9 nih. Ya. Besoknya nyampe ya? Ya. Jam 9 malam. Besoknya. Malam sehari lewat berarti. Udah. Jadi sama jam 12 malam sampai jam 9 malam. Ya. Hampir sehari ya? Sehari ya. Hampir ya. Sehari. Terus dari pelabuhan? Nah, dari pelabuhan itu kan turunnya naik dari Palu, turunnya di
pelabuhan Karyango Balikpapan. Nah, setelah saya lihat lagi saldo saya menipis, saya itu tinggal berapa 270.000 uang di tangan. 270.000. Belum saya dari pelabuhannya keluar ke jalan besar itu sudah biaya berapa, ada 30.000 kayaknya. Itu sudah berkurang lagi dari 270 sampai di pangkalan Itu bis, di terminal numpang bis. orang nggak waktu itu? Ya itu karena numpangnya ini makanya jadinya 30.000. Oh, bayar ya? Ya, numpangnya ini tetap dibayar tapi di korting gitu, jadi 30.000 itu sampai di terminal bis itu. Karena harapannya itu bisa dapat bis. Ternyata sampai di tempat itu sudah jam 10 atau pukul 10 malam. Sudah 10 jam semua. Masih ada bis? Enggak ada. Ya itu karena jam 10 malam sudah tutup terminal bis, akhirnya tidak ada bis untuk ke Bontang. Terus Karena saya berharap naik bis aja biar lebih murah, itu tidak tercapai karena bisnya sudah tidak ada lagi. Akhirnya saya berpikiran kapan bisa berjalan kalau begini. Aduh, dengan bahasanya orang terminal itu bahwa ada bis besok jam 8 pagi, jam 9 pagi. Jam 9 pagi baru ada bis ke Bontang. Saya bingung juga ya harus kayak apa gitu. Uangnya pas-pasan, perjalanan masih jauh. Saya tawakal dengan perjalanan itu bahwa adanya Allah bersama gitu. Jadi setelah bisnya itu sudah tidak ada, katanya nunggu sampai besok paginya jam 9 pagi. Saya berpikiran bagaimana bisa ada kendaraan yang bisa dinaiki ke Bontang. Tapi sampai tengah malam jam 12 itu kok tidak ada yang namanya travel ini muncul di daerah situ, nanya mau kemana atau mau kemana gitu lah pertanyaannya. Sampai jam 12 malam masih zong aja, sempat sudah down gitu, mau kemana lagi, HP nggak punya. itu nggak bawa HP ya? HP nggak ada. Kemudian itu berarti ngelihat numpangnya gimana? Karena Lihat plat nomornya nggak? ada inisiatif muncul itu dengan pengalaman yang selama di Kalimantan Timur itu. Akhirnya saya kepikiran dengan arah plat nomor itu yang kesini itu saya tahu gitu. Saya mencoba dengan cara itu, apakah itu bisa berhasil atau tidak, tapi Allah berkehendak lain. Jadi saya memutuskan, Jadi tiap mobil lewat tiap mobil itu saya lihat dari plat nomornya itu nggak ada arah ke sana itu udah ada, arah ke daerah Bontang itu atau Sangatta itu tidak ada yang satu arah ke sana. Akhirnya masuklah sampai jam 2 malam. Jam 12 malam saya berangkat dari Balikpapan. dapat mau ini. Karena ada mobil yang nyasar itu, karena saya sudah berusaha nyari dengan cara yang tadi, tapi karena
Allah belum berkehendak begitu, saya tawakal lagi. Tetap ada ini yang saya harapkan gitu. Dengan saya minta, ya Allah, kalau memang ada jalannya, saya minta itu dipertemukan dengan kendaraan yang bisa saya ikuti sampai di rumah di Bontang. Akhirnya saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana biar ada bantuannya gitu. Alhamdulillah, dengan izinnya Allah ya, apa yang tadi kita tidak sangka benar apa tidak gitu, tiba-tiba muncul dengan mobil yang nyasar tadi. Mobil yang nyasar ini ternyata bantuannya Allah. Kalau saya nilai dengan apa yang saya harapkan tadi itu nyambung gitu, cuma mustahilnya itu kok bisa nyasar mobil itu sampai bingung saya, kok orang ini travel gitu kan, travel Kalimantan Timur gitu, tapi kok alamatnya itu dia nggak tahu itu. Akhirnya dengan bahasanya dia saya mau nyari alamatnya ini, katanya di terminal bis, sementara saya di terminal bis juga, tapi yang didatangi itu bukan terminal bis yang saya tempati, ternyata dia bisnya itu di dalam kota. Ini bukan terminal yang saya tempati tadi itu. Akhirnya saya bertanya, bisa ini mau kemana, karena dia mengatakan dia itu mau ke Bontang tapi ngantar dulu penumpangnya. Itu alamatnya tadi itu, yang alamat mau ke terminal bis itu. Dan saya bertanya, ini mau ke Bontang lagi enggak? Iya katanya, tapi ke Samarinda aja. Sehingga Samarinda tadi kan dia kan ke terminal bis dia kan. Terus itu dia turun situ, penumpangnya bukan di situ, bukan di bis yang saya tempati nunggu itu, tapi bis terminal bis yang satunya. Akhirnya karena dia ketemu saya dan saya juga berharap untuk ikut, akhirnya negosiasi harga. Diantar sampai mana? Sampai di terminal mana? Penumpang yang dia antar itu, alamatnya nyasar itu, akhirnya diantarkan ke bis yang dalam kota alamat itu. tujuannya itu penumpang. Jadi saya itu negosiasi dulu masalah harga, karena uang pas-pasan ya. Saya mengatakan kalau mau sampai Bontang itu saya cuma ya kan pas nurunin penumpang itu kan ya. Nah setelah itu dia mau lanjut lagi ke Bontang. Dia lanjutnya sebenarnya cuma ke Samarinda aja. Samarinda. Kami ikut sekalian berarti. Nah, jadi ikut sekalian daripada saya nungguin enggak pasti lagi, makanya saya ikut saja walaupun dia cuma mampir di Samarinda. Negosiasinya gimana itu? Negosiasinya ditanya berapa harganya, sekian, katanya 350 sampai Bontang. Di Bontang. Saya hitung dengan kondisi uang tinggal 200. Uang tinggal 200.000. Ini terus kayak apa? Kalau bisa minta tolonglah, 200.000 itu bisa sampai Bontang yang saya harapkan. Tapi katanya ya sudahlah, tapi saya cuma sampai Samarinda. Hanya saya kasih uang 100.000 dari Balikpapan sampai Bontang. Sampai Samarinda. Turunnya di mana? Misit.
di Islamic Center situ. Terus habis itu lanjut. Ternyata travel yang mau arah ke Bontang itu sudah habis. Adapun mobil yang parkir itu berjejer sampai bisa dikatakan ratusan mobil di situ parkir Di Islamic Center ya? Iya, itu arahnya baru pulangan dari Bontang. Sangkulirang. Jadi arah ke Bontang itu belum. Katanya mau istirahat dulu. Waduh. Jadi saya menunggu lagi sampai besok pagi baru bisa bisa ada lagi kendaraan yang balik ke Bontang. Akhirnya saya sambil menunggu dengan upaya bagaimana biar HP-nya bisa hidup dan bisa dikabari keluarga, tapi karena HP-nya juga tidak bisa bersahabat akhirnya saya putuskan ya sudah, apa daya kalau memang tidak bisa HP-nya hidup lagi, bisa normal lagi, bisa ngabari ke orang tua. Gak lama kemudian malah di tempat saya berdiri itu ada orang lagi beli pulsa nggak gitu? Beli pulsa gitu, karena itu kan yang saya tempati berdiri itu konter, penjual pulsa lah gitu. Jadi dia beli pulsa. Karena dia arahnya ke Sangatta, Bontang Sangatta, akhirnya saya bertanya bisa ndak ikut. Dia yang ngomong gimana sih pas datang itu kan beli pulsa. Dia juga datang beli. Saya beli pulsa, beli. Nanya ada travel nggak gitu. Sambil bertanya juga ada ndak travel Bontang. Terus tiba-tiba karena ada orang itu datang. Ya tiba-tiba itu ada mobilnya yang datang tadi itu yang saya tumpangi untuk beli pulsa juga dia. Dia beli pulsa. Terus akhirnya karena saya tahu arahnya ke Bontang, saya bertanya bisa ndak ikut ke Bontang. Kayaknya saya charteran, sekalian saya juga ngantar koran. Jadi orangnya itu ngantar koran sekalian muat penumpang. Karena penumpang yang dibawa charteran, sementara saya juga punya uang yang pas-pasan. Akhirnya saya bertanya, negosiasi juga terhadap supirnya itu, gimana, uang saya segini aja. Kalau dia minta berapa gitu? Dia mintanya 200 dari Samarinda ke Bontang. Duitnya tinggal 100.000 aja. Itu pun makan nggak ada sudah, karena ya untuk perjalanan pulang ini dia putuskan bagaimana mengaku saja seperti teman supir, sesama supir gitu. Jadi itu ada pembicaraan kebohongan juga di situ, tapi saya nggak mau karena uangnya tidak cukup. Makanya dia berkata kalau memang ngomong aja ke penumpangnya dia itu. Penumpangnya berapa orang? Satu orang. Nah, itu dia charter mobilnya. Penumpang charter. Saya ngomong bahwa saya habis ngantar unit ke tempat bos saya di Balikpapan. Tapi karena kendaraan mau dipakai sama pemiliknya atau bosnya, ya saya antar pulang. Pas kenanya itu sudah larut malam juga, akhirnya kenanya jam 2 malam berada di Samarinda itu berangkat ke Bontang.
Jadi hanya mengaku saja bahwa saya itu sopir yang mau pulang gitu. Jadi si supir ini nolongin supir katanya gitu. Nah, akhirnya tidak ada timbul kecurigaan dari penumpang tadi ini yang charteran ini. Jadi seolah-olah kita itu teman gitu. Ya sudah, berangkatlah itu mungkin sekitar 2 jam kemudian sudah sampai di Bontang. Sampai di Bontang karena uang sudah tidak ada, tetapi saya tahu bahwa arah ini arahnya orang kerja di perusahaan gitu. Jadi saya berusaha bagaimana saya bisa sampai di rumah gitu. Jadi dengan cegat mobil arah ke sana yang memang saya tahu dia bekerja di perusahaan daerah rumah saya gitu. Makanya saya cegat itu, saya bertanya bisa ikut sampai rumah gitu. Alhamdulillah rumah juga tidak jauh juga dari pinggir jalan, jadi dia nanggapi respon baik gitu kan. Jadi ayo langsung jalan ya, alhamdulillah sampai di tempat tujuan dengan selamat. Sampai di rumah gimana? Sempat dari istri juga Kaget. Kalau dari istri sudah biasa gitu. Karena dia sering melihat yang kalau dengan saya itu banyak gitu, keajaiban yang tidak dia sangka-sangka gitu, jadi sudah biasa menurut dia gitu. Jadi akhirnya dia bertanya, naik apa kok jalan kaki dari depan? Ya numpang tadi itu, orang mau ke perusahaan, mau kerja. Kok tahu? Ya iyalah, orang saya tahu, biasa lewat. Nah akhirnya alhamdulillah sampailah di rumah kediaman. Ya alhamdulillah ya, walaupun uangnya menipis, tapi kalau memang doanya kuat, tawakalnya kuat, ya itu. Jadi, sampai juga di rumah ya. Perlu itu tawakalnya, Allah selalu bersama gitu. Jadi Allah tidak mau juga tutup mata terhadap orang yang bersungguh-sungguh gitu. Apalagi musafir ya. Apalagi musafir. Musafir ini kalau musafirnya orang yang di luar muslim mungkin nggak tahu seperti apa tawakalnya gitu. Tapi kalau yang muslim sebenarnya itu ya tawakalnya ini tanpa kita sengaja gitu kan, tapi tiba-tiba itu muncul keajaiban gitu. Alhamdulillah ada aja jalan gitu. Dengan tadinya itu di Balikpapan itu bingung saya mau kemana, malah ada mobil nyasar gitu. Nyari alamat yang bingung mau ke terminal bis gitu. Ternyata padahal kalau mau dipikir bisnya di situ kan ada 2, supirnya supir lama. Kok bisa tidak tahu itu alamatnya bis mana yang dituju gitu. Tapi karena keajaiban yang Allah tunjukkan, ini loh pertolongan saya gitu. Jadi kita luar biasa gitu. Alhamdulillah sampai dengan selamat ya. Alhamdulillah sampai tujuan dengan selamat. Ya tentunya orang Indonesia juga pasti ada cerita-cerita tentang keajaiban tawakal. Insyaallah. Oke, terima kasih teman. Kalau ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.